Assalamualaikum, saya Bunda Ratna ingin bercerita legenda Batu Menangis, cerita rakyat Kalimantan Barat. Alkisah, dahulu kala di sebuah bukit yang jauh dari pemukiman, hiduplah seorang petani bersama anak perempuannya. Setiap hari ibunya harus bekerja keras, menanam sayuran dan menjualnya ke pasar demi menyambut hidup. Dikarenakan suami telah tiada, anak perempuannya itu tumbuh menjadi gadis dengan paras sangat cantik. Rambutnya panjang, begitu lembut, lebat, dan terurai dengan indah. Dipercantik dengan poni, keberadaan poni yang tersisir rapi, menyusuri keningnya. Namun sayangnya, di balik kecantikan itu, sifat dan perilakunya jauh dari kata baik. Ia sangat pemalas dan juga manja. Setiap hari cuma berdandan di depan cermin, tak pernah sekalipun membantu ibu bekerja. Selain itu, dia juga suka membentak dan mengambil upah dari kerja keras ibunya dengan alasan agar dia selalu terlihat cantik. Hingga suatu hari, sisir yang biasa dia gunakan patah. Sang anak pun kesal dan berteriak memanggil ibunya. Dia meminta untuk dibelikan sisir sekaligus perhiasan baru. Sang ibu memberitahu anaknya bahwa dirinya hanya sanggup membelikan sisir, tidak dengan perhiasan baru. Mendengar jawaban itu, sang anak sangat marah dan mengancam akan pergi dari rumah. Malam itu, sang ibu sedih meratapi peringai anaknya. Akan tetapi, demi anaknya kebahagiaan, dia rela mengambil uang tabungan yang selama ini dikumpulkan sedikit demi sedikit dari sisa upah yang kerap diambil anaknya. Keesokan hari, sang ibu mengajaknya pergi ke pasar untuk menjual sayur serta membelikan barang yang dia inginkan. Sang anak pun merasa senang karena keinginannya dituruti ibunya. Turut bahagia, dia rela menghabiskan tabungan dan asalkan putri semata wayangnya bisa tersenyum. Lagi mak, ada lagi. Ada lagi mak. Selama perjalanan, sang anak tidak mau membantu ibunya membawakan sayuran dengan dagangan ibu. Usai menuruni bukit dan hampir tiba di pasar, dia berhenti dan berpesan kepada ibunya. Kata anaknya, sebaiknya kau berjalan agak menjauh dariku. Tanya ibunya, kenapa nak? Sudahlah, ikuti saja perintahku. Sekarang mana uangnya biar aku beli sendiri. Hal ini dia lakukan karena mempunyai ibu yang sudah tua dan lusuh. Kata ibunya, apakah kau sudah menemukan perhiasan yang ingin kau beli nak? Kata anaknya, apakah itu? Ibumu, jika benar, biarkan dia memilih perhiasan untukmu. Kata anaknya, ibuku? Tentu saja bukan. Ibuku tidak jelek dan tua seperti ini. Mendengar perkataan anak yang sang ibu terkejut, dia hanya bisa diam dan menahan air mata. Setelah mendapatkan perhiasan, sang anak ingin membeli sisir yang berada tak jauh dari tempat itu. Saat sedang berjalan, tak sengaja seorang pemuda menabraknya dengan sikap. Pemuda tersebut membantunya berdiri, namun ketika akan mengulurkan tangan, gadis itu menolaknya. Dia pun marah dan menghina pemuda itu. Si pemuda hanya bisa diam dan tertunduk malu. Orang-orang pun mulai berkerumun melihat kejadian itu. Sang ibu mendekat ingin menghampiri anaknya, namun sang anak menengok melihat ibunya dengan tatapan marah, seolah memberikan isyarat agar tidak mendekat. Melihat itu, sang ibu pun mengurungkan niatnya.
Usai membeli sisir, mereka pun pulang. Gadis itu masih tidak mau berjalan berdekatan dengan sang ibu. Dalam perjalanan, mereka bertemu dengan beberapa pemuda. "Hei, Nona, kau nampak begitu cantik, berbeda dengan gadis di sekitar sini. Kalau boleh tahu, di manakah kau tinggal?" "Tentu saja aku cantik, karena aku selalu merawat tubuhku." Melihat anaknya dikelilingin oleh beberapa pemuda, sang ibu merasa khawatir. "Siapa mereka, Nak? Apakah itu ibumu?" "Ah, dengar ya, itu bukan ibuku. Ibuku jauh lebih cantik daripada wanita tua itu. Dia bukan siapa-siapaku. Dia itu hanya pembantuku." Kali ini sang ibu benar-benar tak sanggup lagi menghadapi pelaku anaknya. Dengan perasaan hancur, dia menangis terisak-isak. Ia tak menyangka anak yang telah dia rawat dan dibesarkan sepenuh hati tega berbicara seperti itu. Kemudian sang ibu bersimpuh berdoa memohon kepada Tuhan. "Ya Tuhan, hamba mohon ampun bagi diriku yang lemah dan tidak berdaya ini. Hamba sudah tak kuat menahan penderitaan ini. Hamba tak mampu menghadapi sikap aku putri hamba. Ya Tuhan, tolong berikan hukuman yang semestinya kepada putri hamba. Hukumlah putri hamba yang durhaka ini. Hamba mohon kepadamu ya Tuhan." Secara mengejutkan, tubuh gadis itu menjadi kaku dan tidak bisa digerakkan. Anaknya bertanya, "Ibu, ada apa dengan tubuhku? Kenapa kakiku tidak bisa digerakkan?" Ternyata kakinya mulai membatu dan diikuti sekujur tubuhnya. Dia pun menangis, memohon ampun kepada ibunya. Kata anaknya, "Maaf Bu, maafkan aku. Aku berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Aku mengaku salah karena tidak menganggap sebagai ibuku. Maaf Bu, maaf." Akhirnya sang anak berubah sepenuhnya menjadi batu. Sang ibu memeluk batu tersebut dan dari dalam batu terus mengalir air mata. Sang anak, semua penyesalan yang telah terlambat, ia telah menerima hukuman karena menjadi anak yang durhaka. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa di like ya. Assalamualaikum.